Banyak sekali kastil di Inggris yang hingga saat ini masih terpelihara keberadaannya. Salah satunya adalah Kastil Gillingham, yang dikabarkan merupakan kastil paling horor di Inggris. Awalnya, Kastil Gillingham merupakan sebuah biara yang dibangun sebelum tahun 1246 dan kemudian diubah menjadi kastil. Lokasinya berada di Northumberland, dekat perbatasan Skotlandia. Raja Edward I pernah menggunakan kastil ini sebagai markas sementaranya di tahun 1298 saat menuju pertarungannya dengan William Braveheart Wallace. Pasti semua pernah menonton film yang dibintangi oleh Mel Gibson itu kan? Kastil ini seolah penuh dengan kemarahan perang, penyiksaan, dan juga kematian. Pada awalnya, kastil ini digunakan sebagai biara dan merupakan rumah keluarga Grey dari tahun 1246. Rumah bangsawan asli dihancurkan oleh serangan Skotlandia pada tahun 1296. Kemudian pada tahun 1298, rumah bangsawan baru dibangun beserta bentengnya. Pondasi kastil saat ini konon dibangun di masa itu, ketika Raja Edward I berkunjung ke Kastil Gillingham dalam perjalanan ke utara untuk melawan William Braveheart Wallace di The Battle of Falkirk. Wallace berhasil dikalahkan dalam pertempuran itu. Dia berhasil melarikan diri. Namun bagi banyak orang Skotlandia lainnya, teror baru saja dimulai. Kastil Gillingham sangat penting karena lokasinya yang strategis. Kastil itu dibangun di sebelah perbatasan Inggris ke arah Skotlandia. Pada abad pertengahan, Inggris ingin menguasai Skotlandia, tetapi Skotlandia dengan keras melawan. Kastil Gillingham digunakan sebagai pos pemeriksaan untuk melintasi Skotlandia. Pihak Skotlandia pernah menyerang kastil tersebut beberapa kali, namun kastil sangat sulit ditembus sebab dindingnya memiliki ketebalan 3,5 meter. Karena posisi Kastil Gillingham yang sangat penting, maka tingkat keamanannya pun selalu disempurnakan. Selain keluarga Grey, Kastil Gillingham juga pernah dimiliki oleh keluarga Bennet. Meskipun berasal dari keluarga bangsawan, tapi keluarga Bennet kadang tak sejalan dengan pihak kerajaan. Hingga kemudian 8 anggota keluarganya dieksekusi. Mereka digantung, ditarik dan dipotong-potong, dan lalu kepala mereka ditusuk di gerbang kota sebagai sebuah peringatan bagi yang lainnya. Beberapa anggota keluarga lebih beruntung dan bisa selamat meski kemudian ingatannya terganggu. Kastil Gillingham memiliki sejarah yang sangat berdarah. Banyak orang Skotlandia menemui ajalnya di sini. Kebanyakan kematian mereka adalah akibat dari tangan seorang pria bernama John Sage. Dia dijuluki sebagai John Drakfoot, atau lebih buruk lagi The Butcher of the Scot, atau penjagal orang Skotlandia. John Sage adalah seorang penyiksa. Dia algojo berdarah dingin dan kejam yang menghabiskan sebagian besar hidupnya di ruang penyiksaan. Dia sangat membenci orang Skotlandia, dan dia adalah orang yang frustasi. Sebagai seorang letnan, dia mengalami cedera parah di kakinya. Akibatnya, dia tidak diturunkan ke medan perang lagi dan mendapat tugas lain, yaitu menyiksa para tawanan. Sage menyiksa lebih dari 50 orang setiap minggunya selama 3 tahun. Dia mungkin menyiksa dan membunuh lebih dari 1.000 orang di kastil itu. Di ruang penyiksaan yang saat ini terbuka untuk umum, berisi semua mainan Sage. Namun perlu diingat bahwa ini bukanlah ruang penyiksaan yang asli. Ruang penyiksaan sebenarnya terletak di bawah ruang minum teh, atau saat ini dijadikan restoran di kastil itu. Ruangan asli ditutup untuk umum setelah sebuah ritual pemanggilan arwah dilakukan di sana, dan ternyata ritual itu memakan korban. Sebab itu, untuk menjaga bahaya di dalamnya, semua ritual pemanggilan arwah dilarang di sana. Kabarnya masih banyak sisa-sisa kerangka manusia di bawah ruang penyiksaan itu. Alat penyiksaan Sage adalah roda, Iron Maiden, kursi besi, dan tentu saja sebuah rak.
Alat tersebut digunakan untuk meregangkan seseorang hingga persendiannya terlepas. Beberapa orang yang pernah berkunjung mengaku mendengar suara sendi dan tulang yang patah saat mereka berdiri di samping perangkat itu. Namun Sage juga suka menusuk, merebus, dan membuat korbannya kelaparan hingga mati. Sage bahkan membuat alat penyiksaan, sebuah tong yang berisi paku besi di dalamnya. Korban akan ditempatkan di dalam tong dan digulingkan ke sisi lain ruang penyiksaan. Korban dikuliti hidup-hidup dengan cara itu. Dan yang paling mengerikan adalah lantai ruangan itu dibuat miring agar darah lebih mudah mengalir. Di akhir perang Skotlandia dan Inggris, Inggris harus menyingkirkan sisa tahanan. Mereka membuat api besar di halaman dan membakar hidup-hidup semua pria, wanita, dan anak-anak yang agak besar di depan mata anak-anak yang lebih kecil. Dan kemudian, anak-anak yang tersisa dibawa kembali ke Kastil Chillingham dan semuanya disiksa hingga mati di kamar Raja Edward. John Sage kemudian digantung di depan umum. Karena sangat dibenci, masyarakat yang menontonnya kemudian memotong jari tangan, kaki, hidung, bibir hingga alat kelaminnya saat dia sedang dalam kondisi sekarat. Suara-suara tanpa tubuh dan penampakan seluruh tubuh terlihat berkeliaran di halaman. Bahkan hantu John Sage konon menghantui courtyard. Ada sebuah kamar di kastil itu yang dinamakan sebagai Kamar Merah Muda. Kamar tersebut saat ini adalah kamar pribadi dan merupakan tempat tinggal pemilik kastil tersebut saat ini. Kamar Merah Muda itu dikenal sangatlah angker. Sisa-sisa kerangka seorang anak laki-laki ditemukan selama pekerjaan renovasi. Jari-jari dan kuku anak laki-laki itu patah, yang menandakan dia disemen di tembok dalam kondisi hidup-hidup. Konon, arwah bocah itu masih sering bergentayangan dan dikenal sebagai bocah biru. Dikabarkan dia sering muncul dari tembok. Sebelum dia terlihat, lingkaran cahaya biru muncul lebih dulu. Bocah biru sangat ramah dan dia adalah penghuni kastil Chillingham yang sangat dicintai. Kamar Raja Edward adalah ruangan tempat banyak anak kecil disiksa hingga tewas setelah perang Skotlandia dan Inggris selesai. Mereka membunuh anak-anak tersebut karena takut akan membalas dendam di kemudian hari. Roh-roh penasaran dan jahat bersemayam di Kamar Merah Muda. Roh tersebut sangat ganas dan agresif dan telah menyerang beberapa orang. Terdapat juga arwah Lady Mary Berkeley yang masih penasaran mencari suaminya yang telah menyelingkuhinya. Kadang terdengar suara gemerisik rok panjang sebelum dia muncul. Langkah kaki dan bisikan juga sering terdengar. Dan terkadang arwah tersebut jahil mendorong orang yang sedang menuruni tangga. Kapal adalah ruangan yang sangat aktif. 3 kerangka manusia pernah ditemukan di situ. 2 di antaranya ditemukan di bawah jendela kaca patri dan 1 lagi ditemukan di sudut belakang di bawah papan lantai. Kerangka yang terakhir adalah milik seorang gadis kecil. Tidak ada yang tahu siapa dia atau apa yang menimpanya. Tapi arwahnya yang paling sering berinteraksi dengan para pengunjung. Dia senang berkomunikasi pada pengunjung wanita dan dikenal senang memainkan rambut seseorang. Orang-orang merasa diliputi kesedihan ketika mereka duduk di atas tempat kerangkanya ditemukan. Salah satu ruangan tempat pengunjung bisa menginap adalah Still Room. Ruangan itu terhubung ke dungeon dan merupakan tempat yang sangat menarik. Still Room digunakan untuk menyimpan harta kastil. Setiap malam seorang penjaga dikurung di sana untuk menjaga harta itu. Suatu malam, seorang penjaga yang dikurung di dalam dikejutkan oleh seorang wanita tua dan tampak lemah yang berada di dalam Still Room bersamanya. Wanita itu juga meminta air minum kepadanya. Ketika penjaga itu pergi mengambilnya, dia bingung. Dia seharusnya berada di dalam sendirian. Ketika dia kembali dengan membawa air minum, wanita itu sudah tidak ada di sana. Wanita itu kemudian dikenal sebagai Pantry Ghost. Ia kemungkinan besar mati karena racun di dalam Still Room. Seorang penyihir Spanyol juga pernah terbunuh di dalam Still Room. Tepat sebelum dia meninggal, penyihir itu mengutuk kastil. Siapapun yang mengambil sesuatu dari kastil akan mengalami kesialan. Dungeon adalah ruang yang sangat sempit. Ada 2 ruang sel di dalamnya.
Di sana gelap gulita dan sangat dingin. Salah satu sel berisi lubang pembunuhan. Tahanan yang terluka dilempar ke dalam lubang itu dan kemudian dibiarkan mati. Sebuah pintu dari taman memberikan akses ke lubang itu, dan kemudian anjing-anjing kastil akan masuk dan memakannya. Jika diperhatikan lebih dekat, masih terlihat sisa-sisa kerangka manusia di dalam lubang tersebut. Taman Kastil Chillingham adalah tempat yang indah dan sejuk, namun penampilannya sangatlah menipu. Dahulu ada 3 pohon gantung berada di taman itu. 2 dari pohon besar telah tumbang dan hanya tersisa 1 pohon saja saat ini. Ketika seseorang digantung di Kastil Chillingham, mayatnya akan tetap berada di pohon sampai tubuhnya yang membusuk jatuh. Tulang-tulangnya pun kemudian tertinggal begitu saja di sana. Terkadang, sisa-sisa manusia ditemukan di dalam tanah. Mereka muncul ketika cuaca menjadi sangat dingin. Orang yang digantung tidak diberi penguburan yang layak. Sebab itu maka diyakini jika jiwa mereka tak tenang selamanya. Danau di area taman juga terlihat sangat damai. Namun di bawah permukaannya terdapat tulang belulang ratusan orang Skotlandia yang terbunuh. Jiwa mereka yang tersiksa akan menarik siapapun ke dalam air dan menenggelamkannya. Kemudian juga ada yang disebut sebagai Devil's Walk. Saat ini merupakan jalan masuk utama. Di sini, sisa-sisa kerangka manusia juga masih seringkali ditemukan. Saat malam hari, banyak yang mendengar langkah kaki tepat di belakang mereka. Tapi ketika pengunjung menoleh, tak ada sosok apapun di sana. Taman ini juga dihantui oleh para biarawan. Dahulu, para biarawan dari biara terdekat merasa kasihan pada orang-orang yang digantung, dan kemudian para biarawan melepaskan mereka dari gantungan. Tentara yang memergokinya kemudian menangkap dan menggantung juga para biarawan itu. Suasana dan nuansa kengerian sangat terasa di dalam kastil. Banyak pengunjung yang telah melihat penampakan, mendengar langkah kaki dan suara tanpa tubuh, dan bahkan juga pernah disentuh oleh para makhluk tak kasat mata itu. Selama Perang Dunia Kedua, Kastil Chillingham digunakan sebagai barak. Hutan indah di sekelilingnya pun kemudian dibakar. Setelah Perang Dunia Kedua selesai, kastil tersebut rusak karena semua timah dikeluarkan dari atap sehingga mulai bocor di mana-mana. Pada tahun 1982, kastil tersebut dibeli oleh Humphrey Wakefield. Istrinya masih keturunan dari Grey. Mereka merenovasi kastil dan menciptakan homestay di dalamnya. Bagaimana? Anda minat untuk menginap di sana?